Dari Nisa, Mbak Lina inilah telah menyumbangkan darahnya untuk Anda. Udah dong, jangan nangis. Kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku nyesel, aku udah nuduh kamu yang enggak. Aku janji, aku nggak akan lagi berbuat kasar sama kamu. Ya? Sini. Gimana kalau balasannya aku nyanyi di perusahaan rekaman kamu? Seumur hidup deh, aku terus-terus rekaman sama kamu ya. Kamu serius? Tapi jangan-jangan kamu yang bayar preman-preman itu ya? Kalau aku nemuin mereka, aku nggak bakal balik ke sini lagi. Dan itu artinya aku menantang maut. Kalau Alif ketemu sama aku, pasti aku langsung dibunuh sama dia. Suf, gue yakin banget, Suf. Si Gita benci banget sama gue. Dia udah gak ada percayaan lagi sama gue. Mau gue ngelakuin kebaikan kayak apapun, pasti dia curiga sama gue. Malah nuduh gue nyewa preman lagi. Mungkin tampang lu kayak tampang kriminal kali. Sialan, lo nggak serius nih. Terus gue mesti gimana? Ya udah, kalau dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Terjadinya nggak enak juga. Tapi Pak Ronald kan maunya dia. Nggak juga. Malah dia ngusulin kalau kita nyari penyanyi audisi jebolan yang kayak di TV itu loh. Gimana kalau kita hubungi produser aja? Menurut lu gimana? Enggak, Suf. Masalahnya sih bukan dia mau rekaman sama kita atau enggak, Suf. Dan masalahnya dia udah gak ada percayaan lagi sama gue, Suf. Itu yang ganggu pikiran gue. Gue tahu gue salah banget sama dia. Nah sekarang yang gue pikirin gimana caranya supaya gue bisa bikin dia sadar kalau gue tuh sebetulnya pengen minta maaf sama dia. Gimana ya, Suf? Aduh, Liv, terserah lu deh. Gue juga bingung nih sekarang. Gue mau denger cerita lu sama dia lagi deh. Anissa, ini Pak Yunus. Pak Yunus ini adalah pengacara terbaik di kota ini. Nah, beliaulah yang akan mengurusi dan menangani kasus kamu. Terima kasih ya Pak, udah mau membantu saya. Baiklah Anissa, kita mulai saja. Ya, silakan rekam sendiri semua keterangan kamu. Ini semua nanti akan saya jadikan untuk bahan di persidangan. Maaf Pak, tapi apa saya harus menceritakan semua masalah rumah tangga saya? Oh iya, sedetilnya, supaya saya bisa mencari celah di mana saya bisa membela kamu. Anissa, kamu harus percaya sama beliau. Saya yakin kamu pasti menang. Silakan ceritakan semuanya. Kakak, apaan tuh? Masa adiknya sendiri jadiin jaminan? Kalau tahu begini, mendingan mati duluan deh. Tuhan, tadi cuma bercanda. Maaf, saya belum mau mati duluan. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi. Saudara-saudara, saya minta dukungan semua yang ada di sini untuk niat saya besok. Kalau bisa, saudara-saudara semua berkumpul di rumah yang sudah saya tulis di selebaran yang saya bagikan. Saya sangat butuh dukungan saudara-saudara. Ada acara apa sih, Mas? Acara syukuran ya? Ada deh, pokoknya
Nanti saya kasih uang rokok sedikit. Oh. Oke. Thanks ya. Makasih, Pak. Jalan lurus. Ngapain sih tuh orang-orang ngumpul depan rumah aku? Jangan-jangan papa salah nyuntik orang lagi. Apaan sih tuh orang? Loh, bener, itu kan mercon. Ih, ngapain juga masuk-masuk rumah aku? Wah, gawat. Jangan-jangan dia mau bikin gara-gara lagi sama aku. Awas. Oh, nikmatnya hidupku. Oh, Pak, bangun, Pak. Udah siang nih, Pak. Lihat tuh matahari terang banget nih. Pak, bangun. Aduh, Pak bangun. Pak. Gangguin papa aja nih. Aduh. Git, tadi papa mimpi indah banget, Git. Tahu nggak, pasiennya papa ngantri di depan rumah papa. Terus di antara itu ada orang-orang teriak, kita nyanyi, suara merdu, suara emas gitu. Ya ampun, Papa. Ini bukan mimpi. Tapi ini beneran. Orang-orang itu lagi ngumpul depan rumah kita semuanya, Pak. Bener. Gak mimpi? Iya. Ini gak mimpi? Aduh. Ya Allah, ya Robbi. Baru papa berdoa udah dikabulkan doanya sama Allah. Alhamdulillah, alamin. Iya, Pak. Iya, Pak. Mereka teriak-teriak di depan tuh. Gita nyanyi gitu. Ya udah, bagus. Kamu belum jadi penyanyi, udah terkenal. Pasti bakal ngetop. Ya udah, sekarang kamu nyanyi di depan mereka, ya? Bentar, Pak. Kita harus hati-hati karena di sana itu ada si mercon. Jangan-jangan dia punya rencana aneh lagi untuk kita. Yaudah, Git, kamu harus hati-hati sama dia, ya? Iya, bener, Pak. Yaudah, yuk. Aduh. Mau apa lagi kamu? Hah? Ada apa ini? Kenapa banyak orang kumpul di sini? Saya dan anak saya salah apa lagi? Iya, Pak. Jangan-jangan ya, Pak. Dia cuma mau bikin malu kita lagi, Pak. Udah, Pak, masuk aja lagi. Ayo. Kayaknya dia nggak ada bermaksud jelek sama kita. Oke, aku tantangin. Sebenarnya kamu mau apa lagi sih kesini? Gita, di hadapan semua orang ini, saya mau mengaku salah. Kalau saya udah nuduh Gita sebagai pencuri perhiasan nenek saya. Di depan kalian semua, saya ingin minta maaf kepada Dr. Agil dan Gita. Dr. Agil, Gita, saya siap terima hukuman apapun dari kalian. Ngapain sih si Alif nyembah-nyembah gitu seperti budak? Bangun anak muda. Aku bukan Tuhan yang tidak pantas untuk disembah. Kamu hebat dan kamu jantan. Mau mengakuin kesalahan kamu dengan berbesar hati. Mercon. Ini belum cukup ya. Kamu mesti ngejelasin sama semua orang tuh yang di sana tuh siapa pencuri sebenarnya. Jadi jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Ngerti? Pak, masuk, Pak. Jangan, Lin. Kamu tidak boleh mempermalukan keluarga kamu sendiri di depan orang banyak.
kita nggak yakin deh, Pak, sama permintaan maafnya. Dia tuh nggak tulus, Pak. Sepertinya ya, Pak, dia cuma menarik simpati banyak orang supaya kita kagum sama dia. Kalau dia tulus ya, Pak, dia pasti ngasih tahu sama semua orang kalau pencurinya adalah adik yang bejat itu, Pak. Untuk menjernihkan suasana, saya akan mengaku bahwa pencuri sebenarnya adalah... Jangan, Nak. Jangan. Kak, please, jangan permaluin saya di depan umum. Please. Bahwa pencuri sebenarnya adalah adik saya sendiri. Dengar tuh, dia benar-benar tulus ingin minta maaf sama kita. Tahu ah? Git, Saya datang ke sini untuk mewakili keluarga saya untuk meminta maaf. Ya kan, Nak? Oke, Liv, gue ngaku salah. Gue minta maaf. Nyebelin banget deh tuh orang. Makin lama tuh tingkahnya makin aneh aja. Emangnya acara reality show apa? Minta maaf depan banyak orang, pamer banget, basi. Bukannya lo yang aneh, Git. Emangnya lo ngarepin apa lagi sih dari dia? Bunuh diri? Atau apa kita harus bersujud di depan kaki lo sambil minta maaf, gitu? Udah sih, tapi sujudnya depan kakinya papaku. Maafin aja dia. Nggak gampang loh. Ngaku salah depan orang banyak. Dia tuh nggak tulus minta maaf sama aku juga papa aku. Buktinya nih, dia tuh mikir waktu disuruh nyebutin kalau adiknya yang nyuri. Duh, pokoknya ya, aku nggak bisa ngelupain waktu polisi itu menggeledah rumah aku. Nggak bisa, nggak bisa. Lu tuh nggak adil sih sama kita-kita. Sama si Alif juga. Git, ini kesempatan bagus buat kita. Bayangin aja, band kita punya album rekaman sendiri. Tapi kayaknya terancam gagal deh gara-gara sikap lo itu. Udah deh, nggak usah khawatir. Kita band bagus kok. Kalau enggak, kenapa juga banyak orang yang ngejar-ngejar kita? Kita bisa cari perusahaan rekaman lain. Kita bisa jadi band hebat tanpa si mercon itu. Nah, gitu dong. Kita nih mesti percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Mulai sekarang, kita mesti bikin demo rekaman album, terus kita tawarin ke perusahaan-perusahaan rekaman lain, gitu. Tapi kita nggak punya modal, bro. Kita mau dapat duit dari mana? Hah? Peralatan? Terus yang lain-lain? Kita patungan aja. Aku nih bakal cari dana sama manajer aku. Aku bakal minta uang sama dia. Terus kalian cari uang tambahan dari kafe, gimana? Waktu istirahat udah habis nih. Iya, Pak. Yaudah deh, aku kerja lagi ya. Dah. Yakin nih, mau main lagi? Kalau kalah gimana? Kan ada adik saya. Biarin aja dia jadi budak bos. Manusia itu tinggal lagi di sini. Aduh, bisa bangkrut gue. Makan aja banyak, kerjanya kacau. Dia udah ngerusakin banyak barang gue. Dia udah mecahin selusin gelas, selusin piring. Kalau dia tinggal di sini lagi, aduh, gue nggak tahu deh. Berapa lagi barang gue dirusakin sama dia? Bos, saya yakin kali ini saya akan menang. Saya akan membayar semua hutang saya dan membawa adik saya pulang. Jangan so yakin, Bu. Main judi itu tergantung hoki. Ya, untung-untungan. Kalau menurut bos, saya ini hoki nggak main judi. Kalau menurut hoki dan untung-untungan, kenapa tempat judi selalu penuh? Menurut saya sih, main judi itu mengasihkan, menyehatkan jantung. Cerdas juga, Ibu. Oke, karena Ibu nggak punya modal, saya akan pinjamkan lagi modal ke Ibu. Saya pengen lihat seberapa besar hoki dan untungnya Ibu.
Kak Safira. Aduh, kalau dia kalah, berarti saya jadi budak terus di sini. Saya harus hentiin itu. Kak Safira, ngapain sih di sini? Udah dong, saya nggak mau jadi jamur terus di sini. Shh, diam. Nggak lihat nih, kakak hampir menang. Kakak yakin kali ini kakak pasti menang dan kakak akan tebus kamu. Tuh, lihat nggak? Bayar dulu dong utangnya. Nanti keburu kabur lagi. Bos, baru juga saya mau bayar. Udah didatengin duluan. Bos, jangan diambil semuanya dong. Utang saya kan nggak sebanyak itu. Ibu kan udah jual adik ibu ke saya. Kalau ibu mau ambil, harus dibeli dong. Harganya udah naik tuh. Loh, bos bilang dia kerjanya nggak becus. Kok harga tebusannya mahal banget? Emang dia kerjanya nggak becus. Ibu lihat, badannya sehat. Ginjalnya, jantungnya, kornea matanya. Kalau dijual, laku mahal tuh. Kak Safira, tolong dong. Saya nggak mau dibelek. Diambil jantung saya, mata saya, sama ginjal saya. Nih, gua naik taksi. Fatir, kamu jangan tunda lagi pernikahan kalian. Takut malah nggak jadi nanti. Kan nggak enak sama orang-orang. Apalagi sama ayahnya Lina. Iya. Tapi saya masih ada masalah yang belum diselesaikan. Soal Anissa, kan sudah ditangani pengacara. Ya, harapan saya semoga masalah ini cepat selesai sebelum saya menikah. Tapi ayah tenang aja, saya jadi kok nikah sama Lina. Ya, baguslah. Soalnya besok ayah Lina mau kemari, mau membicarakan masalah pernikahan kalian. Ya udah kalau gitu, saya pengen telepon Lina dulu sebentar ya. Ya. Kasihan Alif, dia harus pindah dari rumah mewahnya ke rumah sederhana. Ya, tapi mungkin itu sebagian hukuman untuk orang yang berusaha membunuh istrinya sendiri. Ini berawal ketika aku kembali dari Australia. Kembali ke Indonesia. Dan setelah itu aku bertemu dengan seorang pria bernama Alif. Lagi di sini. Terima kasih. Siapa nama kamu? Nama? Siapa nama kamu? Nama kamu? Nama? Hei! Lalu mama kamu tuh perempuan yang licik dan jahat, tau Alif? Kurang ajar kamu! Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama mama saya! Pergi kamu dari sini! Pergi! Vanessa! Vanessa! Dan Fatir! Kenapa sih? Kok teriak-teriak? Itu dan mobilnya. Mbak Anissa membawa kabur mobil dan Fatir. Kok kamu nggak ngelarang?
Susah, Den. Tahu-tahu dia udah naik ke mobilnya Den Fatir, terus dia kabur. Gimana saya mau ngejarnya, Den? Ya udah, sekarang kita kejar. Baik, Den. Halo ya. Gimana? Sudah ketemu? Belum ya. Saya kehilangan jejaknya. Ayah menemukan map kasusnya terbuka di lemari. Di situ ada alamat rumahnya Alif. Jangan-jangan dia ke sana. Oke, kalau gitu saya langsung ke rumah Alif aja. Hati-hati ya. Iya ya. Kakak kok ngapain beli perhiasan nenek lagi? Saya tidak mau anak saya dituduh mencuri lagi. Wah, makasih ya. Hafiz jadi terharu. Hafiz cinta Mama. Mama itu lebih cinta kepada harga diri Mama sendiri. Mama nggak mau sampai dituduh salah mendidik anak. Dan kamu awas ya, kalau sampai bikin ulah lagi. Jangan dikembalin lagi, Kak. Sayang, ngapain kasih ke nenek tua itu yang bau tanah? Ntar juga dikubur. Mendingan kita jual, terus uangnya kita pakai sendiri, Kak. Udah diam ah, berisik kamu. Memangnya saya ini bodoh. Ini semuanya imitasi. Cuma buat mengelabui si Alif. Bagus, bagus. Kakak bisa aja deh. Dan kamu, dengarkan Mama baik-baik ya. Mulai sekarang kamu harus mengikuti semua kata-kata Mama. Supaya nama kamu itu bisa kembali pulih baik lagi. Sip, Ma. Kak. Apa ini? Buka aja, Kak. Dapat dari mana lu? Ya, aku nebus lagi, Kak, dari waktu tempat aku gadain perhiasan nenek, Kak. Dari mana lu dapet uang? Nyuri lagi? Kak, sama juga bohong dong. Aku kan kayak gini, maksudnya aku mau minta maaf sama kakak. Aku nyesel, Kak, aku ngaku salah. Masa aku nyolong lagi nggak mungkin, Kak. Aku mau insaf. Lu serius? Kak, maafin gue ya, Kak. Gue janji gue nggak akan kayak gini lagi. Maafin gue ya, Kak. Gue aja pernah salah sama Gita. Dan sampai sekarang, gue belum berhasil ngedapetin maafnya. Kalau gue nggak maafin Hafiz, apa bedanya gue sama Gita? Bagus sayang, kamu itu memang pintar. Mama bahagia sekali. Sekarang kedua anak Mama sudah berdamai lagi. Fis, kamu harus berjanji, Fis. Kamu tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu lagi. Ya. Itu perbuatan berdosa.
bunuh diri? Hah? Biarin, aku mau bunuh mereka. Akhirnya selesai juga ya? Profit Ben! Jangan minta maaf sama saya, Pak. Lagi pula yang membatalkan makan malam itu kan Fatir, bukan Bapak. Tapi saya sangat menyesal, Pak. Dan Lina pasti kecewa karena Fatir nggak jadi datang untuk makan malam. Ya sudah, Pak. Hari esok kan masih ada. Nanti kita undang lagi dia untuk makan malam. Anissa itu siapa, Pak? Kok sebelumnya saya nggak pernah dengar nama itu? Maafin aku, Nisa. Kalau aku kasar sama kamu semalam. Aku bermaksud baik. Aku pengen nolongin kamu. Tapi aku nggak ngerti sama kamu. Kenapa tiba-tiba kamu datang aja ke rumah mereka begitu? Nggak bilang ke aku. Mau kamu tuh apa sih? Mau bilang sama mereka? Hei! Aku nggak jadi mati. Bunuh aja aku lagi. Begitu, Nis. Aku percaya sama kamu. Dan aku juga ingin kamu percaya sama aku. Jadi aku bisa membantu kamu untuk mendapatkan keadilan, Anissa. Kemarin waktu aku ngerekam kesaksian aku tiba-tiba sadar aja. Semua kenangan indah yang aku punya menjadi kenangan buruk. Mereka udah merubah semua kenangan itu. Tiba-tiba aku jadi benci banget sama mereka. Apalagi waktu ngeliat mereka begitu bahagia. Bahagia di atas penderitaan aku. Mereka udah merebut kebahagiaan aku. Sekarang aku tahu kenapa kamu kehilangan kontrol. Aku putusin aku gak akan nuntut mereka. Maksud kamu apa sih? Kamu mau ngebiarin mereka lolos begitu aja? Bebas. Aku gak mau hukum negara ini yang hukum mereka. Aku mau aku yang hukum mereka. Dengan tangan aku sendiri. Kamu kenapa, Son? Senyum-senyum sendiri. Kak Sapira. Kak, main judi lagi yuk. Kamu udah gila ya? Ngajak-ngajak saya main judi. Nanti kamu saya jadikan jaminan kalau saya kalah. Dan nggak akan saya tebus.
Habis tebusannya mahal banget. Kali ini nggak usah buru-buru ditebus, Kak. Kamu serius, Son? Kamu nggak lagi sakit kan? Tenang, Kakak. Saya hari ini sehat kok. Saya pengen Kak Sapira itu senang banget. Kalau saya lihat Kak Sapira kalau main judi kayaknya bahagia banget. Iya ya. Terus kalau orang bahagia itu bisa jadi awet muda. Iya Kak, main judi lagi deh. Kakak kalau main judi pasti menang. Kakak kan hokinya bagus. Tapi kalau saya kalah, kamu akan saya jadikan jaminan. Mau? Itu gunanya adik, Kak. Kita kan cuma 2 bersaudara, harus ngebantuin. Tumben kamu pintar. Mau. Kakak lo yang menang? Iya dong, kakak saya kan hebat. Pak Bambam. Gimana, Pak? Fantastik. Suara kamu benar-benar hebat. Terima kasih, Pak. Suara kamu benar-benar ajaib dan hebat. Orang yang sakit begitu mendengarkan suara Gita langsung seketika sembuh. Papa nih berlebihan deh. Enggak, Papa malah punya ide yang spektakuler dan terinspirasi menyembuhkan pasien Papa dengan musik. Jadi semua pasien Papa akan sembuh tanpa minum obat. Boleh juga sih. Papa paling bisa deh. Kita bangga banget punya papa dokter yang jenius. Mama kamu di alam baka pasti bahagia kalau tahu anaknya sukses. Kak Sapira! Kak Sapira di mana? Kak Sapira! Mau kemana lo? Saya mau pulang, Bos. Di sini ada setan. Dia? Itu banci yang bisa mangkal di sini. Lo mau? Embat aja. Enggak, Bos. Kak Sapira mana, Bos? Dia udah pergi. Kok saya ditinggalin, Bos? Kakak lo kalah lagi. Makanya dininggalin lu buat jaminan. Kalah lagi. Mau mana lo? Mau pulang, Bos. Enak aja lo mau pulang. Lo sekarang di sini jadi budak gua lagi. Iya deh, Bos. Mau jadi budak. Lepasin saya, Bos. Setelah kamu bikin demo rekaman, terus mau ngapain lagi kita? Oh, rencana kami nih ya, Pak. Kami bakal kirim demo rekaman ini ke berbagai perusahaan rekaman, Pak. Terus tinggal nunggu kabar aja dari mereka. Papa yakin pasti semua perusahaan rekaman yang setelah mendengarkan suara kamu, mereka akan terpesona dan tidak ada yang menolak. Bahkan mereka akan berebut ingin kamu rekaman di perusahaannya. Ya, insya Allah deh, Pak. Doain aja ya. Pasti. Gimana kalau kamu baikan sama Alif? Baikan sama si Mercon, Pak? Enggak deh, enggak. Nggak bagus loh punya musuh. Lebih baik punya 1000 teman daripada 1 musuh. Iya sih, Pak. Kita tahu, Pak. Tapi nih, kita nggak mau punya teman kayak dia, Pak. Mendingan pura-pura nggak kenal aja. Beres kan? Tapi Alif baik loh. Dia tulus ingin minta maaf sama kamu. Minta maaf? Kok ada pamrihnya? Pieto? Bukan pamrih, tapi dia tahu benar-benar potensi kamu, Gita. Dia cuma mau nipu aja, Pak. Nggak usah percaya. Papa rasa dia nggak nipu, Git. Dia tahu bakat kamu, tapi dia nggak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dia.
Papa tuh sok tahu deh. Papa tuh kan gak kenal deket sama dia. Kenapa Papa bisa ngomong kayak gitu? Papa bisa lihat dari mata hati Papa kalau Alif itu orangnya baik dan jujur. Dan kamu kalau gabung sama Alif jadi tim yang solid dan bakal sukses. Gimana? Deal? Tim yang hebat, yang solid, sama si Mercon. Hebat dari Hong Kong, bener. Dokter. Dokter Agil mau kemana? Kamu, Liv. Saya mau beli obat di apotek. Beli obat? Bukannya dokter ngeracik sendiri? Iya, tadinya saya ngeracik obat buat nenek kamu. Tapi nggak tahu catatan ramuan saya nggak sengaja hilang, Liv. Oh, kalau gitu ikut saya aja dok, naik taksi. Nanti saya dropin di apotek. Makasih, Liv. Saya mendingan jalan aja, saya nggak mau ngerepotin. Kabar Gita gimana dok? Gita sama teman-teman bandnya sudah bikin demo lagu. Wah, bagus banget, Liv. Wah, hebat dong ya. Memang, Liv, suara Gita hebat banget. Kamu harus dengerin suara Gita. Makanya kamu ngejar-ngejar Gita supaya rekaman di studio kamu kan? Dan kamu bakal sependapat dengan saya kalau udah dengerin demo kasetnya. Saya tahu dok, makanya saya kejar-kejar dia buat rekaman. Saya pingin banget dia rekaman di perusahaan saya. Saya juga udah bilang sama Gita kalau kalian berdua itu bakal jadi tim yang hebat. Terus reaksi dia habis dokter bilang gitu gimana? Nggak tahu, Liv, kenapa Gita benci banget sama kamu. Ya nggak apa-apa lah dok. Saya juga nggak bisa maksa dia untuk suka sama saya. Ya, saya cuma bisa berdoa semoga kerjaan kamu makin lancar aja, Liv. Dok, taksi saya udah datang. Bener nggak mau ikut? Silakan Alif duluan. Angkot saya juga udah nunggu. Ya udah dok. Iya, mari. Dok! Dokter Agil! Angkat! Bawa ke rumah sakit! Bawa! Ya ampun, Mimin, kamu gimana sih? Foto Papa jadi jatuh kan? Tuh, jadi rusak. Mau ngapain lagi kamu kesini? Kamu tahu ya, kalau Papa aku lagi nggak di rumah, makanya kamu kesini. Kamu mau coba-coba ngerjain aku lagi? Gue kesini bawa berita penting. Udah deh, nggak usah sok serius. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Gue mau ngasih tahu kalau bokap lu masuk rumah sakit.